tangis itu sekedar tanda kalau orang itu lembut hati. Tapi tangis itu juga bisa jadi tanda kalau dia itu cengeng dan sifat jelek. Dikit-dikit nangis sampai nggak ketahuan ini nangis karena sedih atau nangis biasa. Bahkan ada di Indonesia ada lagi air mata buaya. Berarti bukan jaminan tangis itu kalau orang itu betul lembut hati. Ada orang yang tidak pernah bisa nangis tapi dia lembut hati. Dia kalau ada orang punya masalah, dia tidak pernah menangis, tapi dia langsung pulang ke rumah selesaikan. Apa sih utang bayar? Ada orang nangis tok nggak pernah nolong. Nangis. Model apa itu? Ya Allah kasihan, Masya Allah kasihan. Nggak keluar duit. Mana yang lebih penting coba? Ada orang, Masya Allah, astagfirullah, lalu pulang menyelesaikan masalah. Nah seperti itu. Jadi tidak jaminan nangis itu akan kelembutan hati. Akan tetapi yang namanya nangis itu tanda kalau kita lembut hati. Ada orang meninggal, bahkan ada ketambahan di situ. Sampai dikatakan as-sabru fi sudmatil ula. Yang namanya sabar yang sesungguhnya itu di saat kita itu mendapatkan benturan yang pertama, mendengar berita musibah, orang tuanya, anaknya meninggal, dia langsung tata hatinya, hebat, diambil oleh Allah dan sebagainya. Kalau dia bertahan tidak menangis sah, bukan ya Allah teganya tidak menangis. Oh, nggak ada jaminan itu. Jadi bukan jaminan. Baik, ini urusan menianek. Tapi kalau urusan pribadi kita dengan Allah, namanya tobat, itu penting sekali makna tangis. Tapi tangismu di saat sendiri, bukan depan orang. Nangis waktu di kamar sendiri nggak bisa nangis, itu tangis buaya tadi itu. Makanya sampai dikatakan apa boleh nangis di depan orang. Nabi pernah menegur orang nangis di depan orang. Ya, kalau itu di rumahmu kau boleh begitu. Cuman Nabi juga tidak melarang suatu ketika ada orang nangis. Yang dilarang Nabi soalnya nangis yang orang pura-pura. Di depan orang bisa nangis, waktu sholat sendiri nggak bisa nangis. Itu problem dia. Nangis ya nangis pura-pura. Wow, di depan orang. Sebab nangis itu nular loh ya. Ada orang nangis, dia bisa nangis, padahal dia tidak khususnya nangis, tidak enak, tidak nangis, nangis juga akhirnya. Model apa itu? Jadi bukan ukuran kita adalah tangis. Anda tidak usah terlalu khawatir, karena apa? Anda pengen nangis saja itu kelembutan hati kok. Buktinya Anda pengen nangis, dia pun tidak bisa nangis, itu memang organ Anda itu memang kurang air mata, itu bukan karena hati Anda kurang lembut, insya Allah. Buktinya pengen nangis. Saya pengen menumpahkan rasa penyesalan saya, tapi tidak nangis-nangis, tapi sudah menumpahkan penyesalan dengan bertobat kalau itu dosa. Baik, itulah masalah tangis. Nabi menangis, dan juga nangis bukan kerjaan perempuan. Nabi laki-laki menangis sampai beliau berkata waktu Ibrahim putra beliau, Sayyidina Ibrahim wafat, putra beliau lagi lucu-lucunya, lagi mulai bisa bertutur 2 tahun 3 tahun umurnya. Nabi menitikkan air mata, putra laki-laki satu-satunya waktu itu. Mata ini menangis, berkata mata ini menangis dan hati bersedih, tapi aku tidak boleh melakukan apa yang Allah murkai. Maka Anda boleh menangis sebagai seorang laki-laki. Jangan dimarahi, oh jenggoten brewok nangis, nggak usah ngomong gitu. Dia biasa nangis, wajar orang nangis. Baik, semoga tangis kita tangis yang berarti.